Tapi lama-kelamaan aku ngerasain pembulian itu berlebihan. Kayak aku suka dipukul-pukul gitu, dan aku ngerasa kayak jatuh banget di saat itu. Nah, mumpung topiknya tentang bully nih, aku mau cerita sedikit pengalaman aku waktu itu pernah dibully. Jadi waktu itu aku dibully umur 10 tahun dan which is aku kelas 4 SD. Waktu itu aku ngerasain pembulian secara verbal, yaitu pembulian dengan kata-kata gitu. Dan aku waktu itu cerita sama orang tua aku, dan orang tua aku ngasih motivasi. Orang-orang yang maki kamu itu berarti orang itu iri sama kamu. Di waktu itu aku fine-fine aja dengan itu, dan kayak berusaha positive thinking dengan apa yang orang tua aku bilang. Tapi lama-kelamaan aku ngerasain pembulian itu berlebihan. Kayak aku suka dipukul-pukul gitu, dan aku ngerasa kayak jatuh banget di saat itu. Nah, aku cerita sama wali kelas aku, dan setelah itu wali kelas aku negur pembuli itu, dan mereka menyesal terus minta maaf sama aku. Nah, dari cerita aku tadi, untungnya aku masih bisa cari solusi buat diri aku sendiri. Nah, tapi sebenarnya ya guys, bullying itu tuh berdampak besar banget loh. Bisa jadi bikin trauma atau dapat gangguan tentang kesehatan mental, ya kayak gitu-gitu deh. Nah, tapi kira-kira apa aja sih penyebab bullying ini? Yuk, simak video berikut. Oke guys, bullying adalah suatu hal yang sangat tidak baik dilakukan oleh seseorang. Bisa dikatakan bullying ini adalah perilaku yang sangat-sangat tidak manusiawi. Karena bullying bertujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang dan menyudutkan orang tersebut. Menurut Dila, bullying ini memiliki dampak negatif yang begitu besar daripada dampak positifnya, yaitu bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bisa juga sih bullying ini menyebabkan kematian. Kalau untuk dampak positifnya, Dila rasa itu salah satunya adalah memberikan kekuatan atau motivasi yang lebih pada si korban yang telah mengalami bullying agar bangkit dari keterpurukan. Dila rasa kalau bullying ini tidak ada gunanya. Toh, untuk apa kita menghina kekurangan yang dimiliki oleh orang lain? Karena belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita hina. Ingatlah satu hal, kita semua adalah generasi muda penerus bangsa. Cita-cita bangsa itu tidak akan tercapai apabila generasi mudanya masih melakukan bullying, di mana mereka hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki oleh orang lain dan tidak fokus pada pembangunan masa depan yang lebih baik. Kepada teman-teman semuanya, generasi milenial adalah generasi yang mampu menghargai perbedaan dan tidak ada menghina satu sama lain. Mulai dari sekarang, marilah kita hilangkan kata bullying dari kamus generasi milenial. Hai guys, kembali lagi bersama aku Najwa. Tadi kalian sudah mendengarkan bagaimana kisah Keisha yang dibully oleh teman-temannya, dan juga argumen-argumen Dila mengenai kasus bully ini. Dengan pendapat mereka, kita mengetahui bahwa bully ini merupakan kegiatan yang benar-benar tidak manusiawi. Tentu kalian semua tidak ingin ini terjadi pada kalian, kan? Kali ini aku akan memberikan beberapa tips agar kalian terhindar dari bully ini. Yang pertama, tentunya mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepadanya. Membangun keberanian. Jika kita berani, tentu kita tidak akan diremehkan oleh orang lain, dan orang akan berpikir dua kali jika ingin membuli kita. 3. Membangun tekad. 4. Berprestasilah. Berprestasilah dan buktikan bahwa dirimu lebih hebat dari dia. Oke guys, itu tadi beberapa trik yang aku berikan kepada kalian agar terhindar dari bullying ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari.